pendidikan agama Kristen. Dan hari ini ketemu dengan anak-anak kelas 6 sekalipun lewat online, tapi Miss Cindy percaya kalian tetap semangat untuk tetap belajar. Nah, sebelum belajar, biasa kita akan berdoa terlebih dahulu. Semua tutup mata, lipat tangannya. Tuhan Yesus, terima kasih pagi hari ini Engkau berikan kami sehat, Engkau berikan kami kekuatan, dan saatnya kami akan belajar Tuhan. Beri kami hikmat, beri kami marifat, beri kami kemampuan sebagai anak-anak kelas 6 untuk bisa hidup melayani Tuhan, melayani sesama dan melayani gereja. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap belajar, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Nah, sekarang Miss Cindy akan melanjutkan pelajaran minggu lalu. Kita masih berbicara tentang melayani. Nah, sebelum Miss Cindy akan kasih tugas kepada kalian, Miss Cindy akan memberikan video tentang contoh-contoh melayani selain kita melayani di gereja. Biasa kalian kalau pergi ibadah suka lihat ada orang yang pimpin pujian, ada orang yang bawa kolekte, ada orang yang menyampaikan firman Tuhan. Nah, ternyata melayani itu bukan hanya di gereja, tetapi di rumah kita bisa melayani, di sekolah kita juga bisa melayani, di masyarakat kita juga bisa melayani. Sekarang Miss Cindy akan berikan contoh-contohnya melalui video ini. Oke, tetap semangat, kalian perhatikan baik-baik videonya dan minta sama Tuhan supaya kalian bisa melayani sesama seperti yang Tuhan kehendaki. Oke, Tuhan Yesus memberkati. Dari kegiatan pelajaran hari ini, tujuan yang harus kita capai yang pertama, menghubungkan antara beribadah dan melayani. Kedua, menjelaskan pelayanan sosial sebagai wujud ibadah kepada Tuhan. Ketiga, mendeskripsikan contoh melayani sebagai bentuk ibadah sejati kepada Tuhan dalam berbagai konteks, di rumah, sekolah, dan masyarakat. Pada bagian ini, kita akan membahas tentang melayani sebagai bagian dari ibadah dan pelayanan sosial sebagai salah satu bentuk ibadah kepada Allah. Apakah kalian pernah melayani dan beribadah? Ya, tentunya pernah. Apakah kalian mengetahui bahwa melayani dan beribadah itu memiliki hubungan atau korelasi satu dengan yang lainnya? Untuk mengetahuinya, korelasi antara ibadah dan melayani, kita terlebih dahulu membaca ayat Alkitab berikut ini. Anak-anak, persiapkan Alkitabnya di rumah dan simak dan baca bersama-sama Alkitabnya. Kita baca terlebih dahulu Yesaya 29 ayat 13 ya. Dan Tuhan telah berfirman, oleh karena bangsa ini datang mendekat dengan mulutnya dan memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya menjauh daripadaku, dan ibadahnya kepadaku hanyalah perintah manusia yang dihafalkan. Sekarang kita melihat Matius 15 ayat 8 dan 9, kita baca bersama-sama. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Loh, ini apa? Kok isinya hampir sama? Iya, betul, sama isinya. Tetapi, kamu tahu tidak? Matius dan Yesaya itu memiliki konteks yang berbeda. Loh, kalau konteksnya berbeda, kenapa isinya sama? Iya, Injil Matius mengutip apa yang pernah tertulis dalam kitab Yesaya dengan tujuan yang sama, yaitu menyadarkan umat Tuhan bahwa ibadah bukan sekedar ritual dan menjalankan aturan-aturan saja. Jadi bukan hanya melayani hukum dan aturan-aturan buatan manusia. Itu yang mau ditekankan oleh Matius dari dia mengutip Yesaya Perjanjian Lama. Sudah paham? Oke, mari kita lanjutkan.
tidak penting melakukan aturan dan hukum yang dibuat manusia? Penting. Lalu ibadah itu apa kalau begitu? Nah, ibadah itu harus diterjemahkan dalam kehidupan sehari-hari dengan melayani sesama sebagai persembahan kepada Tuhan. Ibadah itu, menurut Branner, seperti dua sisi mata uang koin. Koin itu kalau hanya ada gambar tidak ada nilainya. Kalau hanya ada angka juga tidak ada nilainya. Jadi, harus dua-duanya ada, tidak dapat dipisahkan. Oh, begitu. Jadi, pelayanan dan ibadah tidak dapat dipisahkan karena melayani adalah bagian dari ibadah yang berkenan kepada Allah. Melayani Tuhan sebagai wujud ibadah kepada Tuhan haruslah dilakukan di mana saja, kapan saja, dan dalam segala situasi dan kondisi apa saja. Jadi bukan hanya di gereja pada hari-hari tertentu dan waktu-waktu tertentu. Karena kita kan sudah belajar ibadah itu meliputi seluruh aspek kehidupan manusia. Karena dari sejak zaman kekekalan, Tuhan sudah merencanakan manusia hanya untuk beribadah. Sebagaimana di Taman Eden, Tuhan memberikan semua yang dibutuhkan manusia terlebih dahulu, kemudian manusia diciptakan dan ditempatkan di taman itu untuk mereka beribadah, dengan mereka bekerja di Taman Eden itu sebagai wujud pelayanan mereka kepada Allah dan menaati Allah. Oh, begitu. Paham kan sampai di sini? Iya, kita lanjutkan. Jadi pelayanan kepada Tuhan dan sesama itu sering disebut sebagai ungkapan kehidupan spiritualitas. Apa itu kehidupan spiritualitas? Kehidupan spiritualitas itu adalah kehidupan roh. Manusia itu kan terdiri dari tubuh, jasmani, dan roh. Jadi, orang Kristen percaya bahwa hidupnya melayani dan beribadah itu dipimpin oleh roh Tuhan atau roh Kristus, atau juga hidupnya dipimpin oleh Roh Kudus dalam kehidupan sehari-hari ketika beribadah dan melayani. Kemudian, apa saja ya contoh-contoh tindakan melayani Tuhan selain pelayanan di gereja? Oh, banyak sekali. Misalnya, mama yang setiap hari memasak untuk kebutuhan keluarga. Kemudian, orang tua yang peduli kepada anak-anak mereka, merawat, membesarkan mereka, dan mengajar serta mendidik dan menasehati anak-anak juga adalah tindakan melayani Tuhan di rumah. Karena orang tua juga adalah wakil Allah di mana anak-anak harus menghormati dan menaati orang tua. Itu juga adalah pelayanan dan ibadah di rumah. Kemudian, membantu dan menolong orang tua dengan senang hati juga merupakan wujud ibadah dan melayani Tuhan yang dapat anak-anak lakukan di rumah. Kemudian, menghargai, mempedulikan, menjaga lingkungan juga termasuk bagian dari melayani Tuhan di lingkungan sekitar dan lingkungan masyarakat. Lalu juga mengasihi, menghormati, dan peduli kepada sesama, baik mereka orang-orang yang membutuhkan dan juga orang-orang yang sakit. Kita harus menolong dan membantu mereka karena semua manusia adalah gambar dan rupa Allah yang patut kita kasihi. Kemudian, anak-anak pernah mendengar kisah tentang Mother Teresa. Mother Teresa ini adalah inspirasi bagi banyak anak-anak Tuhan di dalam melakukan pelayanan sosial. Pelayanan sosial itu apa ya? Pelayanan sosial yang dilakukan Mother Teresa, yang adalah seorang biarawati dari Albania, dia merawat orang-orang yang sakit kusta, sakit lepra, yang kelaparan, menderita di Kalkuta, India.
Ketika orang-orang yang penyakit kusta dan lepra ini berbau busuk, tidak ada yang mendekati dan menghampiri mengobati, mereka sudah hampir mati. Mother Teresa menghampiri mereka, peduli kepada mereka. Dia merawat, dia memberikan makanan, dia memberikan obat. Pelayanan sosial itu merupakan kegiatan yang dapat menumbuhkan rasa kepedulian kepada sesama. Pelayanan sosial sebagai bentuk ibadah kepada Tuhan atau ungkapan kehidupan spiritual harus didasari atas kasih, keadilan, dan kebenaran firman Tuhan. Jadi, pelayanan sosial menjadi wujud ibadah yang berkenan kepada Tuhan yang dilakukan oleh orang Kristen harus atas dasar kasih kepada Kristus dan kasih kepada sesama dan kebenaran firman Tuhan, yaitu Alkitab satu-satunya kebenaran firman Tuhan yang menjadi dasar dan menggerakkan orang Kristen di dalam melakukan pelayanan sosial. Karena jika pelayanan sosial tanpa dasar kasih kepada Kristus dan tanpa dasar Alkitab sebagai kebenaran firman Tuhan yang kita pegang dalam melakukan kegiatan sosial, itu bukan wujud ibadah yang berkenan kepada Tuhan, karena agama-agama lain yang tidak percaya Kristus juga melakukan hal yang demikian. Jadi, paham kan? Jadi, melakukan pelayanan sosial, ingat itu karena motivasi kasih kepada Kristus dan sesama. Kemudian, di dalam Alkitab kita, sebagai satu-satunya firman Tuhan juga menjelaskan, yaitu di dalam kitab Amos, yang ditulis oleh Nabi Amos, yang dia juga adalah seorang peternak domba dari Tekoa, menjelaskan bahwa melakukan keadilan itu adalah ibadah yang berkenan kepada Allah, khususnya di dalam Amos 5 ayat 21 sampai 27. Ibadah yang dikehendaki Allah itu bukan hanya sekedar melakukan ritual persembahan, tetapi jika melakukan ritual persembahan, jika melakukan upacara ibadah di gereja, tapi tidak melakukan keadilan dan kebenaran, maka itu bukanlah ibadah yang dikehendaki dan berkenan bagi Tuhan. Jadi bagi Amos, keadilan itu sangatlah penting karena pada zaman dulu bangsa Israel tidak peduli dengan orang-orang Israel dan orang-orang yang menderita. Maka Nabi Amos memperingatkan mereka tentang hukuman Tuhan jika mereka melakukan berbagai ritual keagamaan tetapi tidak peduli dengan orang-orang yang miskin dan orang-orang yang menderita, maka Tuhan akan menghukum mereka dan membuang mereka. Di dalam Amos 5 ayat 24 dikatakan, tetapi biarlah keadilan bergulung-gulung seperti air dan kebenaran seperti sungai yang selalu mengalir. Inilah yang diperingatkan oleh Nabi Amos kepada bangsa Israel supaya mereka sebagai umat Tuhan yang mengaku sebagai umat yang beribadah, yang begitu ketatnya melakukan segala ritual ibadah di bait Allah, supaya mereka memperhatikan keadilan, supaya mereka peduli tentang nasib dan kebutuhan orang-orang miskin di sekitar mereka, supaya Tuhan tidak mendatangkan hukuman kepada mereka dan mereka segera bertobat. Nah, berlaku adil dan hidup benar harus dilakukan semua orang Kristen, terutama ketika menyampaikan kabar baik atau Injil. Seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus juga di dalam Perjanjian Baru 2 Korintus 8 ayat 7. Maka sekarang sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu, dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu, dan dalam kasihmu terhadap kami, demikianlah juga hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih ini. Nah, ini dinasihatkan oleh Paulus kepada jemaat atau orang-orang percaya di Korintus pada zaman itu karena kota Korintus kota yang sangat kaya, kota dagang yang besar.
Dan jumlah orang-orang percaya di Korintus saat itu tidak terlalu banyak. Dan mereka adalah jemaat yang cukup kaya dan terpelajar. Dan Paulus mengingatkan mereka dalam segala kelebihan yang mereka miliki, yaitu mereka memiliki iman, mereka cakap di dalam segala pengetahuan, dan di dalam kasih, supaya mereka tetap mengingat jemaat-jemaat yang lain. Supaya mereka tetap memperhatikan dan peduli kepada orang lain. Dan mereka menunjukkan kasih mereka dengan membantu Paulus. Tetapi Paulus juga mengingatkan supaya mereka tidak hanya memberikan bantuan kepada Paulus, tetapi juga memikirkan kebutuhan jemaat yang lain, dan Paulus tetap mengingatkan mereka, menasihatkan mereka, supaya mereka kaya di dalam pelayanan kasih terhadap semua orang, dan tulus dan penuh keikhlasan di dalam membantu jemaat ataupun orang-orang lain yang lemah atas dasar kasih kepada Kristus. Nah, Amos adalah pejuang keadilan dalam Alkitab Perjanjian Lama. Dalam Perjanjian Baru, Rasul Paulus juga menasihatkan orang-orang percaya di Korintus untuk mereka tetap menolong orang-orang yang menderita di dalam segala kekayaan dan di dalam segala apa yang mereka miliki. Kristus juga adalah pejuang keadilan, kebenaran, kedamaian, dan kasih. Karena Kristus menyatakan kasih, keadilan, dan membawa manusia kepada kedamaian dan membenarkan manusia, sehingga kita manusia dan kita orang-orang yang percaya kepada Kristus mampu melakukan tindakan kasih dan melakukan ibadah dan pelayanan. Oke, anak-anak paham sampai di sini pelajarannya? Untuk selanjutnya, mengerjakan tugas ya dari materi hari ini. Akan tutup pelajaran kita hari ini dengan berdoa. Our Heavenly Father, thank you for your kindness. Thank you for the lesson today. Help us remember all we have learned today. In the name of Jesus Christ, we pray. Amen. Okay, thank you for your attention. See you next time. Bye-bye.